dijual. Al-Qurannya ada kok. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Kenapa? Tidak ada keselamatan lain yang Allah beri kepada manusia agar manusia diselamatkan. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, jalan yang Allah beri kepada manusia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan lain. Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas ya. Ini video ini sebenarnya sudah ulang-ulang ya muncul di beranda saya, kawan-kawan. Ini almarhum ya, almarhum Buya Sakur, yang menurut video-video dia itu sangat menarik ya. Walaupun dia ini Muslim, tapi dia memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan Islam pada umumnya. Makanya dia ini dibenci ya. Bahkan banyak orang yang menuding kalau Buya Sakur ini sebenarnya sudah murtad ya kawan. Bahkan dulu juga dia sempat dipolisikan ya, tapi ya syukurnya ya semua laporan-laporan itu tidak bisa diproses kawan-kawan ya, karena apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ini adalah data dan fakta yang selama ini rupanya tidak pernah dipelajari oleh umat Islam. Jadi umat Islam tidak pernah mempelajari, sehingga ketika Buya Sakur mengatakan misalnya di dalam Ka'bah ada gambar Yesus, mereka kesurupan, mereka marah kepada Buya Sakur. Padahal memang ya itulah fakta sejarah yang Buya Sakur temukan gitu loh. Ketika dipaparkan sejarah-sejarahnya baru mereka bingung gitu loh. Dan banyak hal yang Buya Sakur sampaikan tentang Islam itu tidak sempurna. Dia mengatakan kenapa tidak sempurna? Ya karena itu ya masih banyak ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya itu di luar moralitas manusia pada zaman ini. Mungkin zaman dulu itu hal yang biasa ya, tapi zaman sekarang itu tidak pantas untuk diikuti ya. Makanya yang menjadi penghalang Islam di Indonesia ini, sehingga hukum-hukum Islam tidak dapat dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu karena kita memiliki undang-undang dasar ya, yang melarang perbudakan, yang melarang jual beli wanita ya kawan. Ya, kalau di Arab Saudi masih berlaku tuh. Makanya banyak TKW Indonesia di Arab Saudi itu yang terjebak ya. Mereka tidak sadar kalau mereka itu sudah diperjualbelikan. Mereka sudah nikahi ya secara Islam di Arab Saudi, yang orang Islam Indonesia tidak paham itu. Makanya pulang ke Indonesia mereka hamil ya, tapi itu namanya kawin kontrak ya. Jadi mereka hanya kapan orang Arab bosan ya jual lagi. Jadi mereka itu diperjualbelikan, dan itu ternyata melanggar hukum di Indonesia. Tapi hukum di Arab Saudi itu sah-sah saja gitu loh, karena itu hukum Islam. Makanya dibongkar oleh Buya Sakur gitu loh, tentang hukum Islam yang jual beli budak, yang beli cewek dan lain sebagainya ya. Oke, bagaimana video lengkapnya kita simak kawan-kawan ya, supaya jangan gagal paham. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun, dikawinkan sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Bayangkan, karena 5 tahun sudah dinikahkan loh. Itu hukum Islam. Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti tolak, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya, Madzhabul Arba'ah, bab nafkah.
Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Nah, kan itu kan dibongkar oleh Buya Sakur, ya. Para jamaah yang mendengar pun sampai ketawa loh. Arti memang ini ajaran tidak logis itu loh, ya. Tapi anehnya banyak yang mengikuti. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum seperti itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Ya itulah kawan-kawan ya, realita yang memang saat ini kalau Anda berpikir dengan cerdas dan waras, ya Anda akan mengerti mana kebenaran dan mana bukan kebenaran, mana ajaran Tuhan dan mana ajaran iblis gitu loh ya. Jadi saya berharap lewat pengajaran Buya Sakur ini bisa mencerdaskan kita semua ya. Jadi kita bisa memilih gitu loh, dan menilai mana ajaran daripada Tuhan dan mana bukan ajarannya Tuhan. Karena kalau ajaran daripada Tuhan itu ya pasti akan mengajarkan orang untuk bermoralitas ya, mengajarkan orang tentang kasih, tentang kebaikan, bukan malah mengajarkan orang untuk melakukan hal yang beringas dan jahat begitu ya. Jadi Buya Sakur ini memberikan sebuah pencerahan menurut saya, dan kita lihat beberapa komentar ya. Ada yang mengatakan kacau ya, Bapak Ustadz tua Pak takut kubur keluar api, boleh buat taubat ya. Banyak juga yang tidak suka dengan Buya Sakur ya. Buktinya yang selalu disembunyikan ya, salam toleransi. Coba dalilnya, anak 5 tahun boleh dikawinkan ya. Perlente habis ya. Al-Quran sudah sempurna, manusianya lah yang tidak sempurna. Hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah ya. Buya tahu itu, makanya itu adalah pancingan agar manusia berpikir. Perbudakan akan ada sampai akhir zaman, sama seperti halnya prostitusi. Jadi dalam Islam boleh perbudakan, nah, gitu ya. Pemikiran yang melebihi dari manusia biasa akan berujung sesat seperti ini. Bayangkan, maka mereka mesti mengatakan Buya Sakur sesat ya. Padahal apa yang dikatakan oleh Buya Sakur ini adalah mengajak untuk berpikir ya. Lah, nabinya saja nikah sama anak, apalagi pengikutnya. Belum sempurna artinya. Ungkapkanlah kebenaran sekalipun itu sangat-sangat pahit ya. Oke, dan itu beberapa komentar yang bisa yang kita temukan. Dan bagaimana komentar Anda? Silakan Anda taruh di video ini, dan semoga tayangan ini membuat makin banyak lagi orang yang cerdas dan waras. Thank you untuk semuanya. Salam waras, God bless you, dan support terus Pavela 88 channel. Dan terima kasih, hari ini kita ada persembahan kasih yang masuk 200.000 ke BCA. Terima kasih untuk orang-orang baik hati yang kami tidak kenal tapi mau berbagi dengan kami. Thank you semuanya. Support terus Pavela 88 channel. Salam waras, God bless you, and bye-bye. Salam. Ya, puji Tuhan, plafon sudah selesai juga dicat. Dan sekarang ini sedang pemasangan instalasi listrik. Itu ya, instalasi listriknya ya, dipasang. Dan ini dia kabel-kabelnya. Ya,
Di sini juga. Misalnya kabel-kabelnya itu semua sudah terpasang. Ini meterannya ini. Ya, puji Tuhan ya. Kalau sudah selesai semua pemasangan lampu-lampu, instalasi, ya tinggal kita bongkar setelan untuk kita lantai. Thank you semuanya. Mudah-mudahan Desember sudah di sini kita ibadah Natal perdana. Tuhan memberkati.